Saya tertarik dengan kata damai sejahtera ku berikan kepadamu dan apa yang kuberikan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Nah, lihat ini, saya catat di sini. Ternyata dunia hanya dapat menawarkan damai. Sedangkan yang Tuhan berikan adalah damai sejahtera. Tuhan bilang, damai sejahteraku yang kuberikan itu bukan yang dunia bisa berikan. Berarti dunia bisa beri dong. Nah, apa bedanya? Nah, menurut saya, dunia itu cuma bisa beri damai. Sedangkan yang Tuhan beri buat kita, damai sejahtera. Nah, apa bedanya? Apa perbedaannya? Saya catat di sini. Damai dunia itu ditentukan oleh keadaan di luar. Tetapi damai sejahtera itu berasal dari kehadiran Tuhan yang di dalam. Tahu bedanya? Dunia itu butuh semua tenang dulu, butuh semua oke dulu, butuh semua baik-baik dulu, baru damai. Tapi waktu mengalami masalah, wah nggak mungkin damai. Nah, yang hebat bahwa ternyata damai sejahtera Allah Yesus yang Yesus mau berikan, bahkan yang sudah Yesus berikan buat kita, ternyata adalah damai sejahtera yang tidak ditentukan oleh keadaan luar. Karena ternyata damai sejahtera itu berasal dari karena kehadiran Tuhan di dalam kita. Artinya, dengar baik-baik. Keadaan di luar boleh kacau balau. Tapi saudara bisa tetap mengalami yang namanya damai. Ada waktunya, dengar kata saya. Tuhan dah ngubah keadaan sepertinya. Tapi bentuk pertolongannya dengan dia memberikan damai sejahteranya. Ini loh yang membuat orang dunia bisa geleng-geleng. Lagi ngalami masalah seberat itu, masih bisa ngerasa damai. Itu aneh. Saudara pernah baca sejarah gereja? Gereja mula-mula itu, yang martir itu dijadikan makanan buat binatang buas. Apa yang membuat orang-orang Romawi itu waktu lihat tontonan yang mengerikan itu pulang bisa dijamah dan dilawat sama Tuhan. Cuman simpel. Waktu mereka dikejar-kejar sama singa lapar, itu mereka menghadapi kematian dengan damai. Ini yang sampai mereka bilang, kok bisa? Nah, perhatikan. Mujizat itu bukan cuma keadaan berubah. Tapi ketika Tuhan mengaruniakan damai sejahtera dalam hati saudara. Sehingga artinya keadaan di luar tidak menentukan keadaan di dalam. Sekarang, lihat ini. Kita tidak akan mungkin merasa ketakutan dan merasakan damai sejahtera pada saat bersamaan. Setuju? Pernah? Damai? Pada saat yang sama takut juga. Gak mungkin. Itu sebabnya solusi Tuhan untuk mengatasi senjata andalan setan yaitu ketakutan. Ternyata dengan Tuhan memberikan damai sejahtera. Dan aneh, saya mencatat di sini bahwa ketakutan dan damai sejahtera itu adalah seperti kutub utara dan kutub selatan. Pernah ngerasa takut-takutnya? Tapi begitu takut terus ngalami damai sejahtera, tiba-tiba takut hilang. Karena ternyata solusi untuk bisa mengatasi rasa takut adalah ketika Tuhan memberikan damai sejahteranya. Itu sebabnya ada kabar baik buat saudara. Tahun ini nikmatilah damai sejahteranya.